datang dalam ibadah Minggu 27 Maret 2022 di Gereja Baptis Indonesia Palembang. Kami menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari semua dengan penuh sukacita. Selamat pagi juga untuk sidang jemaat yang ada di rumah yang saat ini ibadah melalui YouTube channel Gereja Baptis Indonesia Palembang. Tidak mengurangi rasa hormat dan syukur kita kepada Tuhan atas setiap kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan namanya. Mari kita menyembah dan meninggikan namanya. Saya akan membacakan ayat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Begini bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari kita akan bersama-sama membacakan ayat Alkitab ini. Sekali lagi saya ajak sidang jemaat untuk bersama-sama membacakan bersama firman Tuhan. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Benar bahwa kasih Tuhan selalu baru setiap hari dan kesetiaan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami sungguh bersyukur atas berkat-Mu, kami sungguh bersyukur atas kesetiaan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah ibadah ini ya Bapa, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Biarlah setiap hormat kemuliaan kami ya Bapa, Engkau berkenan menerima setiap pujian kami juga ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Engkau lindungi dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang sidang jemaat yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama bersuka cita ke hadirat Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tiada terukur, panjang dan lebar melebihi lautan. Biarlah hati kita bersyukur, memuji dan muliakan namanya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Mari kita akan katakan sekali lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Ku mau bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan besar
anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar kekuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. kasih setiamu besar selamanya. Mari kita katakan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Ya, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Dia, Yesus Kristus. Saya persilakan untuk duduk kembali. Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami, Yesus. Kami mau berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah segala pujian dan syukur kita hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kasih-Mu selain sepanjang hidup kami, seumur hidup kami menyembah Engkau. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Dia. Kami mau berterima kasih kepadamu Yesus. Kami mau seumur hidup kami menyembah Engkau. Biarlah segala pujian, syukur kami dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. mari kita ucapkan syukur kita ke hadirat Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas pemulihan. Kami bersyukur atas berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Biarlah sepanjang hidup kami mau menyembah Engkau. Biarlah segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita katakan sekali lagi, segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus. Ku sembah Yesus sembah Yesus. Sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang memelihara kami. Dia baik, Engkau baik sepanjang hidup kami. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus memuji dan muliakan namanya. Kami tahu Bapa, Engkau senantiasa memelihara kami. Karena Engkau baik, Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin
yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara aku. Dia baik, Dia baik, Dia baik, sungguh baik. Yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewatkan dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Lewatkan dan cobaan, lewatkan dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Benar Bapa, pujian ini menjadi iman kami. Bapak-bapak tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pemeliharaanmu nyata dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami jatuh, Engkau menopang kami. Ketika kami lemah, Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Ketika kami ada di dalam badai pencobaan, Tuhan renda menjadi sebuah kehidupan demi kebaikan kami. Kami berada di hadirat-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami memiliki roh ketundukan kepada Engkau, terutama kepada kebenaran firman Allah, karena firman Allah adalah otoritas Allah itu sendiri. Kami rindu Tuhan, Kau bentuk kami melalui firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati kami melalui firman-Mu. Kami rindu Engkau peringatkan kami melalui firman-Mu, agar kami menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah yang berkenan hidup kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan dosa ini, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, dan biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan, Engkau yang akan meneguhkan dalam setiap hati kami. Berbicaralah Bapa, dan kami siap untuk diberkati. Penuhi ruangan ini dengan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi dan berjumpa kembali. Ya, minggu yang lalu kami ada acara di Jawa Tengah, di Semarang, jadi tidak bisa hadir dan kita berjumpa hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua sehat-sehat, baik yang di rumah juga semuanya bersuka cita. Dan pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, ya, sebuah judul yang sangat menarik, ya, yaitu kepercayaan yang dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang akan kita bahas pagi hari ini itu tidak asing firman ini. Firman ini mungkin sudah berkali-kali, berpuluh-puluh kali kita baca, kita dengarkan. Kita mendengar khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan melalui mimbar ataupun melalui YouTube, yaitu berhubungan dengan perumpamaan talenta. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks bacaan yang akan kita baca dari Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Konteks daripada ayat ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, ya, di mana dua pasal
dari Matius 24 dan 25 ini berbicara mengenai khotbah akhir zaman, yaitu berhubungan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ditujukan kepada siapa perumpamaan ini? Perumpamaan ini tentunya jelas ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Dan juga kepada setiap kita yang menjadi orang percaya Yesus. Agar kita memahami bahwa kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Dan kedatangan Tuhan itu tidak disangka-sangka, oleh karena perlu persiapan diri. Perlu kewaspadaan. Dan perlu berjaga-jaga. Agar ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita tidak bodoh seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak mempersiapkan minyaknya dengan baik. Ketika terjadi mempelai datang, mereka kehabisan minyak, dan begitu pintu ditutup, dia tidak ada kesempatan untuk masuk di dalam pesta tersebut. Di dalam pembahasan talenta ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kepercayaan dari seorang tuan kepada hambanya. Ya, kita akan bacakan secara cepat ya, supaya durasi waktu kita tidak terlalu lama. Tetapi mari kita melihat Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di bawah perikop perumpamaan tentang talenta. Ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu Tuan bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya engkau, uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah kantor, atau ada seorang pegawai yang bekerja di sebuah kantor. Karyawan ini atau pegawai ini sangat baik kinerjanya. Begitu tekun menjalankan pekerjaan di sebuah perusahaan itu. Pimpinan perusahaan memberikan sebuah kepercayaan kepadanya. Kemudian kepercayaan itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan berjalannya waktu, karyawan ini atau pegawai ini sudah menjalani pekerjaan di sebuah kantor tersebut berpuluh-puluh tahun. Sehingga kepercayaan demi kepercayaan ditambah-tambahkan kepada pegawai atau karyawan tersebut. Baik ditugasi di dalam kota ataupun di luar kota, dia jalankan dengan taat dan setia. Dia memiliki integritas yang luar biasa. Karyawan tersebut sebelum sampai umur 50 tahun. Kalau saya tidak salah, dia sudah mengambil pensiun. Dan dia mendapat pesangon yang cukup besar. Dia orang yang sangat baik, orangnya rendah hati. Punya integritas dan komitmen yang luar biasa dalam kerja. Tetapi kebalikannya kita bisa membayangkan ketika seseorang karyawan diberikan kepercayaan kepada atasannya, kepada pimpinannya, kepada perusahaan. Lalu tidak dijalankan dengan sebaik mungkin, bahkan dia tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. Saya percaya bahwa orang ini tidak akan mendapat apresiasi. Bahkan ketika dia membuat sebuah pelanggaran di dalam sebuah perusahaan, orang ini pasti akan mendapat sebuah hukuman disiplin, bahkan akan dikeluarkan, mungkin potong gaji, atau mungkin sampai kepada dikeluarkan, atau mungkin sampai kepada, kalau kesalahannya terlalu fatal, akan berada dalam tuntutan hukum. Saya akan kembali kepada seorang karyawan atau seorang pegawai yang baik. Ketika dia sudah mengambil sebuah pensiun muda, atau dengan kita kerja mungkin sekitar 20-an tahun lebih. Lalu dia mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan orang itu selalu disiplin, orang itu selalu baik. Orang itu selalu menjalankan sebuah kepercayaan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dan saya katakan bahwa orang itu adalah orang yang baik dan setia. Di dalam perumpamaan ini, ada tuan yang memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya. Saya percaya bahwa tuan ini mengenal persis ketiga hambanya ini. Pak Pendeta, apakah tuan ini, ya, orang yang kaya ini hanya punya 3 hamba? Saya kok yakin dia pasti lebih daripada 3 hamba. Tetapi saya percaya melalui konteks ini, menurut pandangan saya, bahwa orang ini adalah orang yang sangat tahu persis terhadap 3 hamba. Sehingga 3 hamba itu yang diberikan kepercayaan oleh tuannya. Sebelum tuannya pergi jauh ke luar negeri, dia memanggil hamba-hambanya itu. Dan hamba-hambanya itu diberikan sebuah kepercayaan, yaitu talenta. Talenta adalah sejumlah uang yang sangat besar sekali.
1 talenta itu ada 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu upah pekerja sehari. Saya mikir-mikir kalau seandainya tukang saja 50.000 sehari, kali 6.000, itu kira-kira berapa? 300-an juta. Artinya kalau 1 talenta diberikan kepercayaan kepada hambanya untuk dikelola, itu bukan uang kecil 300 juta itu. Hamba yang kedua, kalau 1 talenta 300, misalnya dinilai rupiahnya tadi 50.000, udah 600 juta. Ini bukan uang yang kecil. Dan saya meyakini bahwa Tuhan ini benar-benar percaya kepada ketiga hambanya itu. Yang pertama diberikan kepercayaan 5 talenta. Yang kedua diberikan kepercayaan 2 talenta. Dan yang hamba yang ketiga diberikan kepercayaan 1 talenta. Alkitab berkata, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Saya percaya bahwa Tuhan ini tidak pilih kasih, saudara. Mungkin saudara sekilas mengatakan, Tuhan kenapa engkau tidak bagi rata uangmu itu? Talentamu kenapa engkau tidak bagi rata? Kenapa yang 1 5 talenta, yang 1 2 talenta, dan yang 1 1 talenta? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan ini sangat adil. Adil tidak harus sama rata. Tapi adil juga bisa diartikan sesuai dengan kesanggupan orang yang diberikan kepercayaan. Saya kemarin ke Jakarta, mampir ke gereja lama yang saya gembalakan. Dan saya berkunjung ke rumah diakon. Diakon itu hampir seumur hidupnya, dia memegang sebuah keuangan di gereja itu. Saya lupa, berapa usianya saya kira-kira. 90 tahun. Saya tanya, Opa, apakah sampai sekarang Opa masih melayani di gereja melalui keuangan gereja? Masih pendeta, dan dibantu cucunya. Tertib sekali keuangan gereja itu. Dan semenjak saya menggembalakan di sana, dia selalu ke bank. Bahkan mau antri ketika dia menyelesaikan keuangan gereja itu dalam usia yang cukup tua. Kepercayaan yang diberikan Allah melalui gereja itu dia kerjakan dengan setia sampai akhir. Seperti seorang pegawai kantor atau karyawan yang barusan tadi saya sampaikan. Saudara, hamba ini diberikan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Itu adil karena apa? Sesuai dengan kesanggupannya. Dan judul khotbah saya akan kita lihat 3 poin. Kepercayaan yang dipertanggungjawabkan. Mari kita bisa melihat kepercayaan yang dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kita akan melihat respon atau sikap, ya, sikap daripada hamba ini. Ya. Respon atau sikap itu penting, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendapat sebuah kepercayaan, ya, apapun, maka respon dan sikap itu penting. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Setelah hamba-hamba itu menerima talenta dari tuannya, yang hamba pertama menerima 5 talenta, yang kedua menerima 2 talenta, yang ketiga menerima 1 talenta. Kemudian perhatikan baik-baik ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun, perhatikan kalimat ini, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian. Apa artinya? Bahwa hamba yang menerima 2 talenta itu juga pergi dengan segera
menjalankan uangnya tersebut dengan secepatnya. Dengan secepatnya. Ini sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dan kemudian langsung disambut, langsung direspon dengan baik. Segera bertindak. Kata segera saya mengartikannya adalah menunjukkan sebuah ketaatan seorang hamba terhadap Tuhan atas kepercayaannya. Kata segera juga menunjukkan sebuah ucapan syukur ketika Tuhan itu memberikan kepercayaan kepadaku, lalu aku harus mengelola, harus menjalankan kepercayaan itu dengan aku bersyukur. Bukan menjadi beban. Karena ini kepercayaan. Aku bersyukur. Kemudian saya juga mengartikan bahwa kepercayaan itu bisa juga menunjukkan sebuah ketundukan diri kedua hamba ini terhadap otoritas Tuannya, terhadap perintah Tuannya. Dia tidak menunda waktu sekalipun Tuannya itu pergi jauh dan lama tidak pulang. Dia tidak menunda waktu, tapi dia segera mengerjakannya. Karena itu sebuah perintah dan karena itu sebuah kepercayaan. Ini berbicara tentang integritas. Ini berbicara tentang kualitas sumber daya. Ini berbicara tentang pengabdian totalitas. Seseorang yang mendapatkan kepercayaan dari atasannya. Berapa sering kita menunda waktu dan tidak menunjukkan etos kerja yang baik ketika diberikan sebuah kepercayaan. Berapa sering kita mengulur-ngulur waktu, nanti ajalah. Nanti ajalah. Apapun itu. Saya senang dengan istri saya. Kalau kami mau ibadah minggu, itu Sabtu itu semua sudah disiapkan. Pakaian saya, semuanya, dasi, baju, jas. Kalau saya pakai jas, kalau enggak pakai jas, ya misalnya batik dia udah siapkan. Semua udah disiapkan. Karena pernah suatu ketika kami tergesa-gesa berangkat, ada yang ketinggalan. Pernah saya berkhotbah tidak pakai ikat pinggang. Waktu itu, untung celananya pas. Kalau celananya kendor kan gak enak, setiap khotbah terus tarik naik, tiap khotbah tarik naik, dia kan gak enak. Tapi kalau pas begini kan jadi enak. Mari kita melihat diri kita, bahwa diri kita ibaratnya digambarkan sebagai seorang hamba yang diberikan kepercayaan, talenta. Konteks saat itu berbicara uang, tetapi kalau kita ingin memperluas pengertian talenta, itu adalah sebuah karunia daripada Tuhan, kepercayaan daripada apapun, apakah itu diri kita, waktu kita, cita-cita kita, harta kita, keuangan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Kita bisa kelola dengan sebaik mungkin, lalu kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Sehingga itu akan mendapat sebuah apresiasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukur ketika kita diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Minggu depan kita akan launching Sekolah Minggu Amanat Agung. Apa itu? Minggu yang lalu Pendeta Artino sudah mulai menjelaskan. Nanti saya akan jelaskan, Bapak Ibu jangan pulang setelah ibadah. Supaya mengerti apa itu Sekolah Minggu Amanat Agung. Apa perbedaannya dengan sekolah minggu yang sudah kita lakukan? Nanti kita akan mendapatkan penjelasan. Dan akan ada anggota jemaat, mungkin orang-orang yang sudah didaftarkan namanya akan menjadi seorang orang yang terlibat di dalam pelayanan di sekolah minggu kelompok kecil tersebut. Dan saya berharap, saya berdoa ketika saudara mendengar khotbah saya pagi hari ini, saudara harus mensyukuri kepercayaan daripada Tuhan itu. Saudara mensyukuri panggilan itu dan kita kerjakan dengan baik dan setia.
segera kita kerjakan. Dua hari yang lalu saya rapat dengan Pak Aidi, Pak Mariadi, dan Pak Artinus membahas tentang ini. Dan besok minggu kita akan diberkati oleh Pastor Alek yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah dan mendapat pembekalan kembali setelah ibadah. Saudara, sekali lagi, bagaimana merespon sebuah kepercayaan itu menjadi penting. Bukan seberapa hasil, bukan seberapa keuntungan, tetapi seberapa sikap kita merespon sebuah kepercayaan itu. Dua hamba ini meresponnya dengan baik, segera pergi mengelola dan mendapat keuntungan. Luar biasa. Mari kita lihat poin kedua, yaitu setelah yang pertama sikap atau respon kedua hamba, yang kedua menjalankan dengan baik dan setia. Ayat 20 dan 23. Ini luar biasa. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. 100% Bapak Ibu. Ya. Modalnya 5 talenta, untungnya 5 talenta. Luar biasa. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Luar biasa. Kemudian hamba yang kedua juga seperti itu. Ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sama, dua-duanya mendapat sebuah pujian, hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kepercayaan dijalankan dengan sebaiknya, sebaik mungkin, dengan baik dan setia, itu akan menjadi berkat. Dia menjalankan dengan baik dan setia, menunjuk sikap hidup yang konsisten. Setia dari awal sampai akhir, sampai tuntas. Sampai tuannya pulang lalu dipertanggungjawabkan. Setia dia mengerjakannya. Baik, belum tentu setia. Setia itu baik. Misalnya, kita melakukan sesuatu baik sekali, tapi tidak continue. Tapi kalau sebuah kesetiaan, saya percaya bahwa 2 hamba yang baik ini, hamba pertama dan hamba kedua, dia mengerjakannya dengan tuntas sampai akhir. Dan dia mendapatkan laba 100% sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Baik dan setia menunjukkan sebuah ketekunan, keuletan, dan komitmen kerja. Dan saya percaya bahwa ketekunan, keuletan, dan kesetiaan itu tidak akan membohongi hasil akhir. Karena apa? Hasil akhirnya adalah mendapat pujian dan mendapat tempat ataupun kedudukan ataupun apresiasi bersama-sama dengan tuannya. Luar biasa. Luar biasa. Ketekunan, keuletan, kesetiaan, sekali lagi, tidak akan pernah membohongi hasil akhirnya. Kemarin hari apa saya kunjung ke Pak Pedro, tapi Pak Pedro lagi keluar. Pulang kerja, beliau terus pulang ke toko. Pak Pedro itu sudah pensiun.
tapi masih diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menjalankan tugasnya. Tapi mungkin hanya mengambil 1 tahun kalau saya tidak ada salah dengar ya. Kemudian tidak mau, kalau diperpanjang tidak mau lagi, sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang saya ilustrasikan di awal, dan saya sebutkan nama hari ini, itu bukan nama yang sama, itu nama yang berbeda. Tetapi saya cuma mau beritahu bahwa ketika kepercayaan itu dijalankan dengan baik dan setia, maka tidak akan pernah membohongi hasil. Hamba yang mendapat 5 talenta dan 2 talenta mendapat pujian. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu kepercayaan dalam tanggung jawab yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini merupakan suatu upah, merupakan suatu apresiasi yang luar biasa. Ketika seorang hamba disamakan sebuah tempat dengan tuannya, itu hal yang luar biasa. Pujiannya langsung dari Tuhan. Kalau konteks ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, maka ketika pujian itu dikeluarkan dari mulut Tuhan Yesus, oh alangkah bahagianya kita ketika Tuhan memuji kita. Kalau hanya dipuji oleh manusia, kadang-kadang pujian itu munafik. Kadang-kadang pujian itu adalah sebuah kemunafikan. Tetapi ketika Tuhan yang memuji, sebuah sukacita yang luar biasa. Terlebih ketika Tuhan memuji, lalu memberikan izin silahkan masuk ke dalam kebahagiaanku, hambaku. Karena engkau adalah hamba yang memiliki integritas dalam kerja. Karena engkau adalah hamba yang menjalankan tanggung jawabku dengan baik dan setia. Sulit bagiku untuk tidak memberikan apresiasi yang baik padamu. Saudara, ketika kita merespon panggilan Tuhan, saudara jangan bersungut-sungut. Ketika saudara dan saya dilibatkan untuk pelayanan, untuk hormat kemuliaan Allah, itu kesempatan saudara dan saya untuk menjalankan dengan baik dan setia. Jangan saudara berkata ini beban. Jangan saudara ini berkata ini adalah hukuman. Tidak. Dan yang terakhir saya akan memberikan saudara gambaran ataupun fakta. Respon hamba yang menerima 1 talenta. Sangat kontras 180 derajat. Berbeda jauh dari kedua hamba yang menerima tanggung jawab atau kepercayaan tersebut. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Titik sampai di sini saya mau sampaikan. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Saudara, apa sih yang ada di otak hamba yang ketiga ini? Apa sih yang ada di dalam otaknya ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ketika dia berhadapan dengan pimpinannya, ketika dia berhadapan dengan pribadi yang memiliki otoritas tertinggi di dalam dirinya? Lalu kenapa dia berbicara, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Saudara, Tuhan ini masih baik. Tuhan ini masih baik. Untung dia tidak panggil algojo lalu suruh membunuh hamba yang tidak berguna ini. Sudah diberikan kepercayaan, sudah dipercaya di antara mungkin ratusan ribuan hamba-hamba dia diberikan kepercayaan, tidak dijalankan dengan baik, tetapi malah mengecam pimpinannya. Mengecam orang yang punya otoritas. Lebih baik dibuang ini orang ini.
Lebih baik dibunuh orang ini. Tetapi Tuhan ini bijak banget, saudara. Sangat-sangat bijak. Dia tidak langsung mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk membunuh hamba yang jahat ini. Tuhan, aku tahu, Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, dia mau mencari aman. Tidak ada ketundukan sama sekali terhadap kedaulatan Tuannya. Dia menggali lubang. Tanahnya, uangnya ditimbun. Saya tidak tahu, Alkitab tidak berkata, saat tuannya pergi begitu lama, dia ngapain setelah ditimbun? Apakah di samping timbunan jaga uangnya terus, supaya tidak dirampok atau bagaimana, kita tidak tahu. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Apakah setiap hari dia nungguin uangnya itu, yang saat ditimbun itu supaya tidak dirampok atau bagaimana? Niat hati kepingin agar tidak ada yang dirugikan. Tetapi bukan itu yang menjadi kerinduan seorang Tuhan terhadap hambanya. Tuhan mau agar kepercayaan yang aku berikan kepadamu, kalau kamu kelola dengan baik, lalu kamu berikan keuntungannya itu kepadaku, bukan justru kamu menggali lubang, menyimpan uang itu, lalu kamu tidak berbuat apa-apa. Itu artinya kamu mencari aman. Bahkan menuduh sang Tuhan seorang yang kejam. Wow, luar biasa. Saudara, kita tidak boleh berdalih untuk menghindar daripada tanggung jawab. Apalagi menyalahkan otoritas yang memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Apalagi menyalahkan Tuhan yang memberikan talenta dan karunia kepada kita. Kita tidak boleh berdalih, sesibuk apapun kita. Ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, Tuhan mau kita kelola dengan baik dan setia. Yuk kita katakan kalimat ini, dengan baik dan setia. 1, 2, 3. Dengan baik dan setia. Sekali lagi, dengan baik dan setia. Saya percaya ketika kita bisa melakukannya itu. Nah, gambaran ini menarik setelah saya renungkan. Karena apa? Tuhan itu pemiliknya. Baik pemilik uang atau pemilik talenta maupun pemilik hamba. Mau dia apakan uang maupun hambanya itu terserah haknya Tuhan. Dia tidak sadar bahwa dirinya itu adalah dikuasai oleh sang pemilik. Bahwa dirinya itu adalah seorang hamba yang harus tunduk kepada tuannya. Istilah budak, dia tidak punya harga diri dan dia tidak punya kesempatan untuk melakukan apapun kecuali menuruti keinginan tuannya. Tetapi ini hamba yang kurang ajar, hamba yang jahat. Makanya Tuhan berkata, ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di mana di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sebaliknya aku menerima serta dengan bunganya. Engkau hamba yang jahat dan malas. Dia cari aman, tapi dia tidak akan pernah terhindar dari penghakiman. Saya merenungkan ayat ini luar biasa. Sekarang kita bisa menghindar dari tanggung jawab kita. Saya tidak mau, saya belum saatnya, saya tidak mampu, saya tidak sanggup dan sebagainya. Itu akan menjadi alasan-alasan kita untuk membela kita, untuk membuat kita tidak mau melakukan apa-apa buat Tuhan. Tetapi saatnya kita akan dipanggil Tuhan dan kita akan dimintai pertanggungjawaban.
Mungkin sekarang kita bisa menghindar, lolos dari penghakiman, tetapi nanti setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Oleh karenanya maka, melalui firman Allah pagi hari ini, apapun yang Tuhan berikan pada kita, karunia apapun, talenta apapun, mari kita kelola dengan baik. Apakah itu uang, apakah itu kepandaian keluarga, apakah itu kesempatan, apakah itu waktu kita, apakah itu kepercayaan pelayanan melalui gereja ini. Jangan pernah kita menghindar. Karena apa? Karena Sang Tuhan kita akan memberikan sebuah perhitungan nantinya. Dan mari kita mensyukuri itu. Kalau saudara dilibatkan dalam pelayanan Sekolah Minggu Amanat Agung, bersyukurlah di sana. Lakukan dengan baik. Karena saya percaya, ketika saudara menjalankannya, saudara akan diberkati secara luar biasa. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, kesempatan, waktu, kesehatan, harta, keluarga, pekerjaan, mari kita kerjakan dengan baik dan setia. Dan sebagai penutup, ada ayat Alkitab yang akan saya sampaikan di situ. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 2, yang berbunyi demikian, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara mau menjadi kepercayaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara mau menjadi orang kepercayaan Tuhan? Amin. Amin. Ketika saudara mau menjadi orang kepercayaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepercayaan itu kepada saudara sesuai dengan kesanggupan. Jangan iri kepada orang yang melakukan ini, ditambahin ini, jangan iri. Karena apa? Karena itu dia diukur oleh Tuhan, dia sanggup melakukan itu. Tetapi ketika kita diberikan kepercayaan yang kecil, sekecil apapun, kerjakan itu dengan penuh, dengan tanggung jawab, sukacita. Jangan jadikan beban. Dan mengucap syukurlah, kerjakan dengan etos kerja yang baik, penuh ketundukan dengan otoritas. Dan saya percaya, pujian itu akan datang kepada kita. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati saudara. Kita bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian. WL Singer silahkan untuk mengambil tempat. Yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungkan firman Allah ini dalam sikap doa melalui pujian ini. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup bernapas, mari kita jalankan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita dengan sebaik mungkin dan dengan kesetiaan kita. Kita persembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Yes. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Mari kita nyanyikan dalam sikap doa. Kemuliaan-Mu, ku persembahkan hidup
sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya minta ini dinyanyikan dalam sikap doa, agar kita sungguh-sungguh merenungkan dan kita mau memberikan persembahan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, karunia apakah, talenta apakah, kesempatan, waktu, keluarga, tenaga, keuangan, cita-citamu, mari kita persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan dan kita kelola itu dengan baik. Haleluya Yesus. Serahkan yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari Tuhan, ini kami Bapa, kami memberikan persembahan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Pakailah dan jadikan alat-Mu Bapa. Seberapapun yang Kau percayakan kepada kami, biarlah kami melakukannya dengan baik dan setia Bapa. Seperti dua hamba yang pertama yang menerima 5 talenta dan hamba yang kedua yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan 2 talenta dikerjakan dengan sepenuh hati mereka. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mengucap syukurlah ketika Tuhan masih memberikan kepercayaan kepadamu. Berharaplah Tuhan akan memberikan pujian kepadamu. Bukan pujian dari manusia yang kita cari, tetapi pujian dari Tuhan. Dan saatnya nanti akan tiba, dan saudara akan memikirkan itu, dan akan mendengar kata-kata dari Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wow. Sebuah kebahagiaan, sukacita, kedamaian abadi yang luar biasa, yang tidak pernah kita rasakan di bumi. Mari kita harapkan. Syukurilah panggilan pelayananmu. Jalanilah dengan takut akan Tuhan dan penuh dengan kesetiaan. Bapa, terima kasih Tuhan. Karena Engkau mau memberikan kepercayaan kepada kami manusia berdosa, untuk mengelola dan menjalankan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah ya Bapa ketika kami tidak melakukannya dengan setia Bapa. Tetapi pagi hari ini kami disegarkan, diingatkan kembali. Ketika tugas tanggung jawab kepercayaan dari Tuhan melalui gereja ini ditaruh di dalam setiap pundak kami. Kami akan bersyukur dan kami akan mengelolanya dengan sukacita. Terlebih saat kami bersama-sama bersehati menjalankan program Sekolah Minggu Amanat Agung. Biarlah semuanya itu kami kerjakan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Dan kami rindu sekali dari mulut Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk setia dalam perkara kecil dalam tugas pelayanan kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih lagi.
Kami mengucap syukur untuk firman ini. Biarlah tidak hanya memberkati sidang jemaat, tetapi hamba-Mu yang menyampaikan bersama-sama dengan sidang jemaat, semuanya sama-sama diberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan ditegaskan kembali. Ya, sekalipun sudah disampaikan di dalam warta melalui grup atau chat, melalui grup WA, bahwa besok Minggu pertama ya, kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Alex ya, yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Kemudian setelah itu kita akan mendapat pembekalan ya, berkenaan dengan Sekolah Minggu Amanat Agung. Sekolah Minggu Amanat Agung. Nah, maka dari itu, ya pada kesempatan kali ini kita akan melihat, Bapak Ibu jangan pulang dulu, saya akan memberikan penjelasan dengan Sekolah Minggu Amanat Agung. Tapi mari kita berdoa bersyafaat terlebih dahulu. Saya mengajak sekali lagi kita bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami telah mendapat berkat daripada kebenaran firman Allah. Biarlah firman Allah menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin saat ini berulang tahun, berkatilah mereka. Kami menyerahkan gereja-Mu ini, biarlah menjadi gereja yang misioner dan diakonal. Terus menjadi pemberita-pemberita kabar baik, membawa orang ke dalam Kristus, dan mempermuliakan nama-Mu, memiliki karakter Kristus dan menjadi dewasa. Kami berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Kami ingin Tuhan diberkati melalui seluruh keberadaan gereja yang kami lakukan ini. Seluruh penata layanan Tuhan berkati. Jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Bangsa dan negara kami adalah milik-Mu. Berkati pemimpin dari pusat sampai daerah. Khususnya pemerintah-pemerintah daerah yang kami tempati, Tuhan juga memberikan damai sejahtera, agar kami boleh hidup bersama-sama di dalam pemerintahan daerah ini. Kami boleh berdampingan satu dan yang lain. Juga kami doakan pemerintah untuk boleh menekan harga-harga yang sudah mulai melambung tinggi untuk kebutuhan masyarakat, khususnya harga bahan 9 pokok ataupun sembako. Kami mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu. Kami menyerahkan program rencana pembukaan Sekolah Minggu Amanat Agung minggu depan. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang peka terhadap panggilan pelayanan untuk memberitakan Injil bagi hormat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Terimalah berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera dari Roh Kudus kiranya tinggal di dalam hati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu.
silakan duduk Bapak Ibu sekalian bersaat teduh dan mohon untuk sabar sebentar. Nanti Gembala Sidang akan memberikan penjelasan tentang Sekolah Minggu Amanat Agung.